berlaku ya. Dalam hal ini nanti insya Allah pada malam hari ini kita akan bagikan ya buku panduan penulisan skripsi. Buku itulah yang nanti akan menjadi panduan mahasiswa semuanya dalam menulis skripsi ya. Jadi tidak kemudian nulis skripsi itu dengan gaya masing-masing gitu. Jadi harus mengikuti panduan yang sudah diberikan. Baik, yang pertama ya, acaranya adalah sosialisasi skripsi, maka perlu tahu ya apa itu skripsi gitu ya. Jadi skripsi saya rasa mahasiswa sudah familiar ya, familiar kalau di tingkat S1 atau D4 ya, karya tulisnya itu disebut sebagai skripsi. Kalau untuk D3 ya, teman kita di D3 itu LA ya, laporan akhir ya. Kalau untuk S2 itu tesis dan yang S3 disertasi ya. Jadi semacam itu adalah karya tulis ya yang harus dibuat dan diselesaikan oleh mahasiswa dalam rangka nanti sebagai salah satu prasyarat untuk lulus dari program studi D4 TOE. Kemudian di dalam buku panduan ya, nanti bisa dicek tujuan skripsi di prodi kita adalah yang pertama melatih mahasiswa menulis ilmiah ya, sebagai persyaratan nanti memperoleh gelar sarjana terapan. Itu yang pertama. Yang kedua, menghasilkan penelitian terapan di bidang otomotif elektronik. Yang ketiga, meningkatkan publikasi ilmiah bagi prodi TOE, baik nanti dari mahasiswanya maupun dari dosen pembimbingnya. Nanti di belakang akan saya sampaikan salah satu luaran ya. Luaran wajib dari kegiatan skripsi ini adalah mahasiswa nanti diwajibkan untuk publikasi ya. Nanti ada 3 opsi yang bisa dipilih. Gitu ya. Baik, masuk ke slide berikutnya. Ini adalah susunan panitia ya di semester ganjil ini ya, tahun akademik 2024-2025. Bisa dilihat ya. Jadi untuk di prodi TOE sendiri ada sebagai ketua pelaksana itu adalah Pak KPS, Pak Asrori. Kemudian saya sebagai wakil ketua atau dalam hal ini ketua harian. Yang berikutnya ada Bu Nike sebagai sekretaris. Yang berikutnya ada Pak Rizky sebagai seksi sidang dan yang terakhir Bu Dia sebagai seksi administrasi. Ya. Jadi insya Allah nanti kami berlima inilah yang di TOE akan membersamai sampean semuanya mahasiswa dalam menuntaskan skripsinya gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau nanti dalam prosesnya menemui banyak masalah atau pertanyaan-pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Dan kita sudah ada grup WA ya, sudah ada grup WA, teman-temannya yang belum bergabung nanti bisa diarahkan gitu. Insya Allah panitia sudah bergabung juga di grup tersebut. Untuk berikutnya tentang kuota dosen pembimbing ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa di jurusan teknik mesin ya itu ada kuota ya terkait dengan dosen pembimbing ya. Dan ini sifatnya adalah lintas prodi ya. Jadi yang membimbing mahasiswa skripsi di TOE tidak hanya dosen yang berhome base di prodi TOE ya, tapi bisa juga dari prodi yang lain. Nah, untuk lengkapnya bisa saya lihat di slide berikut ini gitu ya. Jadi total ada 27 dosen ya dengan jumlah kuota yang berbeda-beda. Nah, untuk angkatan ini ya tercatat ada 85 mahasiswa dengan total 27 calon dosen pembimbing ya. Nah, mungkin kemarin di grup ya, di grup WA secara informal Bu Nika sudah sampaikan bahwasanya monggo mahasiswa sudah mulai bisa menjajaki kemungkinan untuk mendapatkan calon dosen pembimbing ya. Silakan bisa dihubungi langsung personal ya. Bapak dosen atau ibu-ibu dosen yang ada di list berikut ini.
Seperti itu ya. Jadi sistemnya adalah siapa cepat, siapa dapat biasanya gitu, karena kuotanya tidak banyak. Jadi mungkin dalam proses perkuliahan ya, sampai sekarang sudah tingkat 4, sudah pernah diajar oleh beberapa Bapak Ibu dosen, mungkin secara personal ada yang sudah oke, klop gitu ya. Nah itu bisa untuk sekalian dijajaki gitu ya. Karena sebagai apa? Sebagai pengalaman gitu ya, peran dosen pembimbing ini sangat signifikan ya dalam rangka nanti membantu sampean dalam proses pembimbingan skripsi. Ya. Jadi harus minta tolong di mute. Oke, terima kasih, minta tolong untuk co-host Bu Nike, Pak Rizky mungkin bisa dibantu nanti di unmute kalau ada yang bocor. Baik, saya lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan bisa dilihat, langsung aja dihubungi karena nanti kalau kehabisan kuota gitu kan, atau dosen yang diincar sudah habis kuotanya, maka tidak ada opsi lain kecuali mencari dosen yang lain gitu. Nah, kalau nanti sampai deadline tetap tidak mendapatkan dosen pembimbing nanti, maka dosen pembimbingnya akan dipilihkan oleh panitia atau prodi dan sampean tidak bisa nolak gitu ya. Makanya ini ada waktu, silakan bisa diusahakan dulu. Baik, saya lanjutkan. Nah, baik, ini di slide yang sangat penting untuk sampean perhatikan. Jadi berikut ini adalah tahapan pelaksanaan skripsi ya di tahun akademik 2024-2025. Jadi saat ini kita berada di poin kedua ya, sosialisasi direncanakan maksimal tanggal 13 ya. Kita sudah laksanakan di malam hari ini tanggal 10 ya. Nah, setelah malam hari ini ya, meskipun sebenarnya dari kemarin juga sudah bisa ya. Jadi nanti maksimal tanggal 28 Desember itu sampean semuanya harus sudah mendapatkan calon dosen pembimbing ya. Nah, nanti setelah itu tahapan berikutnya adalah penetapan dosen pembimbing ya. Jadi usulan dari mahasiswa ya, usulan dari mahasiswa terkait dosen pembimbing akan menjadi salah satu acuan panitia untuk menentukan dosen pembimbing ya. Tetapi nanti panitia juga akan melihat juga ya dan memverifikasi. Nah, kalau nanti semisal didapatkan kasus ternyata ada dosen yang melebihi kuota gitu ya, maka terpaksa nanti ada mahasiswa yang harus kita alihkan ya ke dosen yang belum kebagian ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi nanti penetapan finalnya itu direncanakan di awal Januari, gitu ya, di awal Januari. Kemudian untuk pengumpulan berkas seminar proposal ya, terakhir tanggal 17 Januari ya. Sehingga semakin cepat sampean mendapatkan pembimbing, maka semakin cukup waktu pula sampean semuanya bisa mempersiapkan proposal gitu ya. Sebagai informasi, untuk seminar proposal yang harus diselesaikan itu adalah bab 1 sampai bab 3 ya. Jadi itu butuh waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya tanggal 16 ini ya, katakanlah tanggal 16 Desember sudah punya dosen pembimbing ya, maka sejak saat itulah mahasiswa bisa langsung intens untuk bimbingan, sehingga cukup waktu kira-kira 1 bulan ya untuk membuat proposal. Jadi jangan sampai nanti di press ya, tanggal 28 Desember baru dapat dosen, sehingga untuk persiapannya cuma 2 minggu ya. Jadi tolong bisa dihindari. Untuk selanjutnya ya, untuk seminar proposal ya, direncanakan nanti di tanggal 20 sampai 31 Januari ya. Tergantung nanti berapa hari ya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia gitu.
Kemudian kalau misalkan nanti ada yang mengulang seminar proposal ya. Jadi sebagai informasi, seminar proposal itu dimungkinkan ya, atau ada kemungkinan nanti judulnya itu bisa ditolak oleh penguji ya. Sehingga nanti butuh untuk seminar proposal ulang. Jadi seminar lagi. Nah, itu kami rencanakan di awal Februari, 3-7 Februari. Tapi semoga nanti semuanya tidak sampai di tahap nomor 7 ini ya. Jadi di seminar proposal semuanya bisa langsung lolos gitu ya. Kemudian untuk seminar hasil ya, pengumuman hasil ya, seminar proposalnya di bulan Februari juga ya. Jadi nanti diterima atau tidaknya proposal skripsinya juga akan diumumkan di bulan Februari. Setelah itu baru Samyan bisa lanjut ya untuk mengerjakan bab 4 dan bab 5, atau bisa dikatakan setelah proposal itu disetujui ya baik oleh pembimbing maupun penguji, mahasiswa bisa langsung melakukan penelitian ya, mengambil data sekaligus mengolah data. Kalau sudah mengambil data maka baru bisa mengerjakan bab 4 ya. Sekaligus nanti bab 5 ditutup. Nah, kalau bab 1 sampai bab 5 sudah lengkap, maka bisa mendaftar untuk seminar hasil ya, yang direncanakan tanggal 1 Maret sampai 30 Juni gitu ya. Nah, nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan ya lebih detail terkait dengan seminar hasil. Kemudian tahap berikutnya setelah seminar hasil nanti adalah ujian komprehensif ya. Dari panitia kami merencanakan ada 3 gelombang ya. Yang tahap 1 di bulan Mei, tahap 2 di bulan Juni, dan tahap 3 di bulan Juli ya. Kami berharap nanti Juli ini sudah tuntas semua ya. Syukur-syukur di bulan Mei ya. Jangan sampai nanti seperti tradisi selama ini biasanya akan numpuk di belakang gitu. Itu sangat crowded nanti ya, karena terkadang kita ngeplot untuk penguji itu menjadi lebih sulit ya. Untuk tahap 1, tahap 2 biasanya tidak banyak. Nah, semoga untuk tahun ini, untuk angkatan ini nanti bisa merata gitu ya, merata. Dan tidak lebih dari bulan Juli. Baik ya, ini terkait tahapan pelaksanaan skripsinya. Nah, sekarang tahap pertama ya. Nah, tahap pertama yang harus disiapkan mahasiswa adalah pemilihan judul dan dosen pembimbing ya. Nanti pas yang akan disiapkan adalah form SK01 dan surat pernyataan dosen pembimbing. Jadi ada 2 form ya yang harus diisi dan nanti dikumpulkan gitu ya. Tetapi harap diingat keputusan terkait dengan dosen pembimbing nanti akan diputuskan oleh panitia bersama dengan pimpinan jurusan dan KPS ya. Karena tadi ada beberapa pertimbangan ya, barangkali setelah dicek datanya ternyata ada dosen yang melebihi kuota atau gimana, sehingga harus kita alihkan dan seterusnya ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, dalam hal pemilihan dosen pembimbing pada dasarnya mahasiswa diberi hak ya untuk memilih sendiri. Silakan bisa dihubungi dosen-dosen favoritnya masing-masing gitu ya, yang jadi idolanya semasa kuliah gitu ya. Silakan ditembusi. Kalau misalkan klop, langsung disodorkan saja form SK01 dan surat pernyataan pembimbing ya. 2 form ini nanti bisa di-download di sini ya. Jadi 2 form itu bentuknya seperti ini ya. Ini yang harus diisi. Jangan lupa sebelum diberikan ke calon dosen pembimbing, ini diisi dulu ya, diketik yang rapi ya. Jangan dibiarkan kosong. Diketik, tanda tangani, sampean tanda tangan ya, mana nggak ada ya, sorry. Nah, untuk hard copy-nya nanti silakan dikumpulkan ke Budia ya, biasanya di admin, tetapi saya juga minta untuk bisa diisi secara online ya, di Google Form sudah saya siapkan di sini. Jadi nanti kalau sudah dapat
tanda tangan calon dosen pembimbingnya. Kedua form ini minta tolong di-scan gitu ya. Di-scan kemudian diisikan di link yang ini gitu ya. Nah, untuk template-nya nanti silakan bisa di-download di sini. Tetapi kemarin kan di grup skripsi sudah di-share juga ya sama Bu Nika. Nah, sama gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah terhapus, silakan bisa di-download di link ini gitu ya. Baik, jadi ini tahap pertama yang harus sampean kerjakan dulu ya. Karena ini sifatnya cepet-cepetan tadi loh, ya, rebutan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi ya sudah mendapatkan dosen pembimbing, maka langkah berikutnya adalah nulis proposal ya. Nulis proposal. Sebenarnya nulis proposal itu tidak mesti dapat dosen dulu ya. Barangkali kemarin di semester 6 atau sekarang ya saat ini sedang PKL sudah punya inspirasi atau ide terkait skripsi, sudah boleh nulis, silakan ya. Nah, dalam hal belum dibagikan buku panduan, sampean bisa menggunakan buku panduan tahun lalu dulu gitu ya. Insya Allah tidak banyak perubahan. Nah, nanti kalau buku panduan terbarunya sudah di-share, nanti tinggal disesuaikan saja gitu ya. Karena sekali lagi nulis proposal itu tidak cukup 1-2 minggu ya sebenarnya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Baik, nah untuk berikutnya ini ya, untuk penulisan skripsi ya, paling sedikit nanti harus bimbingan 8 kali ya. Jadi jangan nanti seperti pengalaman yang sudah-sudah ya, seniormu itu ketika bimbingan itu nodong dosennya gitu ya. Pendaftaran hari terakhir sempro baru maju minta ACC gitu ya. Jadi tolong itu tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan gitu ya. Semuanya butuh proses gitu ya. Jadi tolong bimbingan yang baik dengan dosennya. Biar nanti kualitas proposal kalian bisa bagus ketika seminar nanti pengujinya tidak banyak memberi catatan gitu ya. Oke, untuk penulisan skripsinya ya dan skripsi pada umumnya nanti harus mengikuti panduan skripsi yang terbaru gitu ya. Nah, untuk seminar proposalnya ya tadi ya di timeline direncanakan tanggal 20 sampai 31 Januari. Ini harap diperhatikan ya. Syarat untuk mengikuti sempro ya itu harus sudah selesai PKL. Ini harap dicatat ya. Jadi lembar pengesahannya nanti harus dikumpulkan ya. Itu sebagai bukti otentik PKL-nya sudah selesai gitu ya. Ini ada perbedaan dengan tahun yang lalu gitu. Syarat ini tidak ada gitu ya. Untuk sampean ini ada gitu. Jadi tolong PKL-nya tidak diundur-undur atau gimana, itu harus diselesaikan tepat waktu ya. Karena nilainya kan harus masuk juga ya di semester ini. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, seminar proposal itu ada kalanya ya, tapi jangan sampai terjadi, bisa ditolak oleh penguji ya. Sehingga kalau misalkan itu kejadian, nanti mahasiswa wajib merevisi dan akan mengikuti seminar proposal ulang. Ya. Secara teknis ya, seminar proposal nanti dilaksanakan selama kurang lebih 60 menit ya, dengan 2 dosen penguji dan berbahasa Inggris. Jadi tolong ini menjadi perhatian, jadi dipersiapkan slide-nya berbahasa Inggris dan juga tentu saja persiapan untuk presentasi bahasa Inggris. Waktunya kurang lebih 60 menit. Nah, untuk detailnya nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh panitia, gitu ya. Biar tidak banyak numpuk di hari ini. Gitu. Jadi sampean malam ini paling tidak fokus untuk mencari dosen pembimbing dulu ya. Untuk tahapan berikutnya akan nanti secara kalau sudah waktunya nanti kita akan share infonya di grup WA gitu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah seminar proposal, tahapan berikutnya adalah seminar hasil ya, seminar hasil. Tadi sudah saya sampaikan, seminar hasil itu bisa dilakukan ketika mahasiswa sudah selesai untuk mengambil data, sekaligus menganalisa dan menarik kesimpulan gitu ya. Jadi bab 4 sama bab 5-nya sudah selesai. Nah, secara teknis seminar hasil itu atau semhas ya kita nyebutnya, itu nanti boleh dihadiri oleh teman-teman mahasiswa ya. Jadi kalau seminar proposal dan ujian komprehensif itu sifatnya adalah ujian tertutup, hanya boleh dihadiri oleh pembimbing dan penguji. Tapi kalau semhas nanti audiensnya itu dari teman-teman mahasiswa, gitu ya, dengan didampingi oleh dosen pembimbingnya. Sehingga nanti diharapkan ketika mengundang teman-teman mahasiswa itu ada banyak pertanyaan yang disampaikan ya. Tentu saja dalam rangka nanti memperoleh saran atau masukan ya demi perbaikan skripsinya sampean dan untuk kesiapan nanti maju di ujian komprehensif ya. Jadi bisa dikatakan ya seminar hasil ini pemanasan gitu ya, pemanasan sebelum maju ke ujian komprehensif. Nah, sama seperti sempro tadi, untuk syarat-syaratnya dan seterusnya nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh panitia kalau sudah dekat-dekat bulan Maret gitu ya. Oke, lanjut. Setelah semhas, maka ujian kompre ya, ujian kompre. Ujian kompre nanti secara teknis ya waktunya lebih lama ya, 90 menit karena namanya ujian komprehensif ya. Jadi nanti akan lebih banyak yang akan dibahas oleh penguji. Sama untuk presentasinya berbahasa Inggris. Kemudian tadi ya ada 3 gelombang yang sudah disampaikan di awal tadi. Oke. Kemudian setelah kompres selesai, biasanya akan diikuti oleh pengumuman rekomendasi kelulusan. Ya. Itu kalau misalkan di hari tersebut ya semua nilai mahasiswa sudah lengkap ya, diperoleh dari pembimbing maupun penguji. Nanti di hari itu biasanya di siangnya gitu, akan langsung diumumkan oleh panitia gitu ya. Sifatnya adalah rekom ya, rekomendasi kelulusan ya, bukan kelulusan ya. Jadi rekomendasi kelulusan, sorry. Nah, setelah diumumkan nanti sekaligus akan dibagikan form revisi ya dari dosen. Kembalikan lagi ke mahasiswa untuk kemudian mahasiswa diberi waktu maksimal 10 hari kerja untuk menyelesaikan revisinya. Kalau lebih dari 10 hari belum balik gitu selesai, maka rekom kelulusan tadi ya yang sudah diumumkan akan dicabut, ujian kompre ulang gitu ya. Oke. Kemudian revisi skripsi ya, revisi skripsi. Nah, selama ini ya pengalamannya sudah tidak ada mahasiswa yang lulus tanpa revisi ya. Jadi semuanya pasti ada revisi. Maka nanti jangan lupa kalau setelah kompre ya ada revisi dari penguji, segera dilakukan revisi ya. Jangan ditunda-tunda. Dan sebenarnya untuk revisi itu dilakukan oleh di dalam pengawasan ya atau supervisi dari pembimbing ya. Tetapi pembimbing harus tetap mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan oleh penguji. Karena nanti ada formnya, gitu, form revisi dari penguji. Jadi ketika revisi nanti mahasiswa akan maju ke pembimbingnya sambil membawa form revisi dari pengujinya. Kemudian berikutnya revisi ya dinyatakan selesai ketika nanti pembimbing sudah mau tanda tangan surat keterangan bebas revisi ya. Jadi ada formnya ya, formnya yang akan diisi. Oke. Nah setelah itu yudisium ya, yudisium ya.
Jadi pada prinsipnya ya yudisium itu bisa dilakukan segera ya setelah mahasiswa dinyatakan direkomendasikan lulus ya dan sudah bebas revisi ya dari pembimbing tanpa harus menunggu jumlah minimal mahasiswa ya. Jadi ben enggak numpuk di belakang gitu ya. Kemudian untuk persyaratan, tata cara dan seterusnya nanti akan diumumkan lebih lanjut. Sama seperti sempro tadi ya. Jadi ujian kompre juga ada ujian kompre ulang ya. Karena ada kemungkinan dan kejadian juga ya di tahun kemarin ada yang mengulang ujian kompre ya karena ada salah satu penguji yang tidak meluluskan ya. Maka nanti harus kompre ulang gitu ya, kompre ulang. Nah, kalau misalkan sampai batas semesternya habis, maka ya tetap harus bayar UKT ya. Mahasiswa mas-mas dan ada mbaknya nggak lupa kok di angkatan ini ya. Jadi kalau semesternya udah habis maka ya nambah semester gitu ya dan tetap wajib bayar UKT ya. Dan maksimal masa studi untuk program D4 karena setara S1 ya maksimal sampai 14 semester ya. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai cukup 8 semester saja. Ojo dientekno jatah kuliahmu ya 14 semester ya. Oke. Nah, itu tadi tahapan-tahapannya ya dari mulai apa tadi pemilihan judul dan dosen pembimbing sampai dengan yudisium dan ujian kompre ulang ya. Nah, sekarang untuk materi skripsinya itu apa gitu ya. Jadi materi skripsinya yang pertama temanya Rek ya. Temanya harus sesuai dengan bidang keilmuan prodi kita. Teknik otomotif elektronik ya. Ya, pengalaman yang sudah-sudah biasanya nanti akan terbagi dua gitu ya. Ada yang lebih condong ke otomotif, silakan gitu ya. Ada yang lebih condong ke elektronik juga silakan. Gitu. Insya Allah di list dosen pembimbing yang tadi di awal saya share itu sudah banyak pakar-pakarnya ya. Saman kalau senang elektronik ya bisa ke Pak Rizky misalkan, bisa ke Bu Mira dan seterusnya. Kalau lebih condong ke otomotif ya bisa ke Pak Santoso, ke Pak Yuniarto dan seterusnya. Ya, jadi insya Allah list dosen yang tadi sudah mumpuni gitu. Berikutnya temanya harus aktual ya, terapan dan mengandung unsur kebaruan ya. Jadi harus ada ya. Kalau misalkan Samian terinspirasi dari penelitian seniormu yang tahun lalu misalkan, maka harus tetap ada ya apa yang menjadi pembeda ya, kebaruannya itu apa gitu. Terus yang berikutnya yang ketiga, ini ketentuan yang umum sebenarnya. Kalau skripsi itu harus bebas plagiasi. Nanti salah satu kelengkapan skripsi adalah mahasiswa wajib membuat surat pernyataan bebas plagiasi ya, ditandatangani di materai. Jadi pelanggaran ketentuan ini bisa berakibat digugurkan kelulusannya. Ya, jadi ini perkara yang sangat serius. Barangkali sampai nanti bisa browsing gitu kan. Ada beberapa kasus ya, kalau suatu apa kemarin ketahuan misalkan ya ketahuan skripsinya atau disertasinya atau tesisnya plagiasi bisa dicabut gelarnya gitu ya. Jadi jangan sampai itu nanti terjadi di prodi kita TOE. Nah, untuk tingkat kemiripan ya, kemiripan atau similaritas ya untuk skripsi ya, ditentukan maksimal 20% ya. Jadi nanti salah satu berkas yang harus dilampirkan itu adalah harus melampirkan cek plagiasi ya, maksimal 20%. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian untuk penulisannya, oke, minta tolong di segi mana ini? Oke, di mute. Sorry.
Penyusunan skripsi harus mengacu pada buku panduan ya. Jadi gini Rek. Jadi skripsi itu salah satu karya ilmiah ya, karya ilmiah. Ini juga sering diingatkan ya oleh panitia, oleh dosen-dosen bahwasanya selain kontennya ya, kontennya yang harus sampean nanti diskusikan mendalam dengan pembimbing, tapi jangan lupa skripsi ini adalah karya ilmiah sehingga dalam proses menulisnya itu juga harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Nah, dari prodi kami sudah siapkan buku panduan. Jadi tolong nanti bisa diikuti saja. Dan buku panduan itu sifatnya ya tiap tahun itu mengalami revisi. Jadi jangan sampai nanti Permisi. Iya, siapa ini? Mohon maaf Pak Hanif. Iya. Arif. Mohon maaf Pak, saya memotong pembicaraannya. Oke, Ini suara silakan. Bapak kedengarannya kecil. Oh, gitu. Sekarang gimana? Nah, sudah Pak. Oke, yowis. Monggo Pak dilanjut. Maaf Oke. ya Pak. Oke, makasih. Oke, tak lanjutkan. Jadi buku panduan yang berlaku adalah buku panduan terbaru ya. Jadi jangan sampai kemarin pengalaman ya, tahun kemarin itu nyontoh skripsi seniornya sebelumnya ya, tahun sebelumnya. Padahal buku panduannya beda, nggak cocok gitu ya, nggak cocok. Jadi tolong nanti buku panduan terbaru yang digunakan. Kemudian materi skripsi juga bisa diambil dari program-program MBKM ya, atau proyek magang kewirausahaan, terus PKL, MBKM ya, dengan syarat nanti bisa dipertimbangkan jadi topik skripsi kalau sesuai dengan kompetensi bidang studi. Gitu. Nah, ini sekarang luaran wajib ya. Jadi skripsinya sampean semuanya nanti itu selain berwujud skripsi ya pada umumnya itu ya, yang dijilid tebel itu nanti juga harus memiliki luaran wajib ya. Sampean bisa memilih salah satu. Ini ada 3 opsi ya yang kita tawarkan. Yang pertama buat artikel ya atau jurnal gitu gampangannya ya, artikel ilmiah minimal jurnal ber-ISSN ya. Apa itu Pak? Nah sebenarnya nanti insya Allah ya ada sesi tersendiri lah nanti ya untuk pembekalan ini ya. Jadi bikin karya tulis baik kepencet. Baik nanti jurnalnya itu dikelola oleh internal Polinema atau di luar Polinema boleh, dan minimal statusnya harus accepted ya, accepted, diterima ya. Sebagai informasi ya, informasi awal kalau kita mau publikasi karya tulis kita itu ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang paling awal adalah submit ya. Submit itu ya cuma ngirimkan doang gitu ya. Saya punya jurnal, saya punya artikel, saya kirimkan ke penerbit misalkan. Ya sudah, itu kan cuma submit aja. Nah, kalau yang kita kendaki di opsi yang pertama ini harus accepted ya. Karena setelah submit itu nanti karya tulis kita akan gampangannya diperiksa lah gitu ya, diperiksa oleh mereka penerbit itu. Kalau sudah oke, baru diterima. Nah, itu namanya accepted ya. Jadi itu opsi yang pertama. Jadi membuat karya ilmiah minimal ber-ISSN dengan statusnya harus accepted. Terus yang kedua, sama yang bikin karya ilmiah minimal ber-ISSN, tapi statusnya cuma submit ya, cuma ngirimkan doang. Tetapi harus ditambah dengan penerbitan hak cipta. Ya. Kalau mau submit aja, harus disertai dengan membuat hak cipta ya, selain hak cipta karya tulis ya. Di sini ada dalam kurungnya ini tanda kutip ya, lebih meningkat lagi syaratnya ya. Kalau tahun lalu cuma penerbitan hak cipta doang gitu ya. Nah, sekarang selain karya tulis ya, karena nanti
hak cipta itu macam-macam ya. Sekali lagi mungkin nanti ada sesi khusus ya yang akan membahas terkait luaran ini. Ini opsi kedua, gitu ya. Yang ketiga adalah menjadi anggota dalam paten atau paten sederhana yang berstatus terdaftar ya. Biasanya ini misalkan sama ikut dosennya ya, dosen pembimbingnya misalnya punya paten terus sama diajak. Nah, itu sudah cukup untuk sebagai syarat luaran wajibnya. Seperti itu ya. Jadi ada 3 opsi ini yang bisa dipilih. Ya. Kemudian, nah, ini ada ketentuan ya, ketentuan dalam susunan penulisnya ya. Yang pertama, kalau sampean nanti memilih luaran wajibnya itu berupa artikel ya, jurnal, proceeding dan seterusnya, baik nasional maupun internasional, itu nanti penulis pertama ya, penulis pertama adalah mahasiswa ya. Dosen pembimbingnya di penulis kedua sekaligus sebagai corresponding author ya. Jadi ini adalah haknya mahasiswa untuk jadi penulis pertama ya di artikel atau di jurnalnya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan yang baik ya dengan Bapak Ibu pembimbingnya. Insya Allah Bapak Ibu pembimbingnya sudah paham ya bahwasanya kami sebagai dosen itu hanya diperbolehkan menjadi penulis kedua ya untuk artikel ya. Lah, kalau misalkan hak cipta bagaimana? Ya, ini ada perbedaan ya. Kalau hak cipta itu nanti pengusul pertamanya harus dosennya, mahasiswanya harus pengusul kedua. Mungkin ada yang bertanya, kok enak gitu ya? Ini kan karyaku, gitu. Kok pengusul pertamanya pembimbing ya? Nah, ini terkait dengan teknis ya, mahasiswa semuanya, ya rekan-rekan mahasiswa semuanya, karena kalau HKI itu nanti kita ngurusnya itu melalui institusi kita ya, Polinema ya. Jadi ya di P2M ya atau P3M itu ke Bu Zakia nanti bisa dibantu, itu harus melalui institusi. Nah, sedangkan kalau misalkan pengusul pertama itu adalah mahasiswa, sedangkan mahasiswa ini kan setelah skripsi itu kan lulus ya. Statusnya bukan lagi terdaftar sebagai mahasiswa Polinema. Jadi apa secara keberlanjutan itu menjadi kurang bagus sehingga pengusul pertamanya harus dosen karena dosen itu kan diasumsikan nanti dia akan tetap berada di Polinema sampai pensiun gitu ya. Jadi ini tolong bisa menjadi perhatian ya dan bisa dipahami kenapa kok untuk HKI pengusul pertamanya harus dosen gitu ya. Oke, lanjut. Sorry. Nah, selain luaran wajib tadi, ada luaran tambahan ya. Juga sama, bisa dipilih salah satu ya. Nomor 1 sampai nomor 7 ini kayaknya sama dengan tahun lalu. Ini nomor 8 ada opsi tambahan ya. Sepertinya ini sama kayak di D3 gitu ya. Jadi boleh untuk membuat poster ya dengan ukuran A0 ya. Jadi ketika sidang kompre gitu kan, ujian kompre bisa dibawa gitu. Jadi nanti bisa macam-macam ya, tergantung tema atau topik skripsinya sampean ya. Ada yang kemarin itu bawa alat gitu kan, bikin alat ya, bikin simulasi ya, pemrograman boleh ya dan seterusnya. Jadi Nambahi Pak Hanif. nggih monggo, monggo. Ya, yang berkaitan dengan hak cipta tadi ya, jangan dipikir hak cipta itu susah, itu gampang banget. Jadi begitu didaftarkan itu 3 hari sudah keluar sertifikat. Nah, yang berkaitan dengan dalam kurung tadi, itu kan selain karya tulis. Kemarin-kemarin itu gampang, pokoknya skripsi Anda sudah selesai, dihak ciptakan muncul. Nah, itu kita coba, itu selain karya tulis, supaya nanti lebih bermanfaat. Yang bisa dihak ciptakan apa? Yang di ini, luaran tambahan ini, yang disampaikan Pak Hanif itu. Jadi mulai 1 sampai 7, itu bisa masuk HKI. Ya, yang satu misalkan prototipe itu bisa masuk paten sederhana, tapi paten itu agak berat karena harus ngedraft dan seterusnya. Itu tergantung dari dosennya. Tapi yang paling gampang kalau mahasiswa semuanya itu ada luarannya dalam bentuk perwarupa, misalkan alat bantu dan seterusnya, itu tinggal fotonya saja
sudah bisa dia ciptakan. Terus ada simulasi, modeling, perangkat lunak, software, misalkan hanya coding aja itu bisa dia ciptakan, termasuk SOP. Jadi poin 1 sampai 7 nanti itu yang diarahkan untuk HKI. Kalau hanya hak cipta itu simulasi atau perangkat software itu bisa. Mungkin itu Pak Hanif yang bisa saya tambahkan. Matur nuwun Pak Asrori atas tambahnya. Baik, begitu ya rekan-rekan mahasiswa. Tapi insya Allah nanti kalau tahun kemarin ada sesi khusus ya Pak Asrori terkait Ya dengan betul. nanti Jadi kita nanti sebelum jelaskan. teman-teman yang kompre itu nanti ada mungkin 1-2 kali sesi Ya, lah yang berkaitan dengan keluaran jurnal, gimana triknya jurnal. Pokoknya Anda ikuti terus insya Allah lancar ya, lah. Kemarin ya. itu teman-teman untuk publis tidak ada masalah. Hmm. Jadi publikasi artikel itu jangan diidentikan susah. Itu kemarin wis rata-rata publikasinya oke semua. Jadi harapannya begitu Anda ketik nama kakak senior Anda itu sudah muncul di Google itu. Hasil karyanya seperti apa dalam bentuk artikel. Begitu. Monggo Pak Hanif lanjut. Oke, matur nuwun. Baik ya, seperti itu ya. Jadi luaran tambahan ada 8 opsi yang bisa dipilih. 7 opsi diantaranya nanti bisa jadi hak cipta gitu ya. Terus di bagian bawah ini ada catatan ya, kalau nanti mahasiswa itu skripsinya ya adalah bentuk kerjasama dengan mitra ya, baik industri, UMKM, dan lain sebagainya, maka nanti prototipenya diserahkan ke pihak luar ya, dengan dibuktikan dengan implementation agreement ya, yang biasanya nanti ada formnya dan itu harus ditandatangani oleh Wadir 4 dan dari pihak mitranya itu ya. Jadi seperti itu. Nah ini bagi flowchart-nya ya yang sudah kita jelaskan dari awal tadi nanti bisa dibaca sendiri ya flowchart-nya. Nah tadi mungkin sudah disinggung ya untuk informasi ya layanan informasi resmi ya terkait dengan skripsi, tolong ini menjadi perhatian hanya yang diperoleh dari surat resmi ya yang dikeluarkan oleh Polinema atau jurusan kita atau prodi TOE dan termasuk di antaranya adalah panitia skripsi TOE dan segala info nanti insya Allah akan kita share di WhatsApp grup kita ya. Jadi sekali lagi bagi yang belum bergabung teman-temannya bisa diinfokan gitu ya. Oke mungkin ini ya. Jadi ya selesai skripsi ya langsung resepsi biasanya. Jadi cukup sekian sosialisasi kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hanif atas penjelasannya. Berikutnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Jika ada mahasiswa yang mau bertanya atau menyampaikan pertanyaan, bisa gunakan tombol raise hand atau bisa juga dilakukan dengan menulis di kolom chat kayak gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa. Ya, Mas Argiansyah Bayu mungkin bisa. Ya, Mas Argiansyah Bayu, silahkan mau bertanya apa? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf, ini saya off-cam ya, dikarenakan masih di luar. Izin bertanya mengenai seminar proposal dan bimbingan. Kan ini posisi saya magangnya itu sampai Januari Bu, harus sesuai timeline dari perusahaan. Nah itu kalau untuk melaksanakan bimbingan atau seminar proposal, apa boleh online itu ya, daring gitu Bu. Masih di mute Bu Nike. Suaranya enggak kedengaran Bu Nike. Halo, mungkin saya ulangi ya, apakah seminar proposal dan bimbingan itu bisa dilaksanakan secara online karena
PKL masih belum selesai kayak gitu ya Mas Bayu ya? Iya. Baik. Gimana Pak Asrori, mau langsung dijawab atau nunggu beberapa Ya pertanyaan langsung dulu? aja, enggak apa-apa. Oke. Mungkin Pak Hanif atau Pak Asrori Ya, mau menjawab untuk pertanyaan tersebut? PKL-nya Monggo. di mana? Untuk PKL-nya sekarang di PT KPP, Pak. Di KPP. Januarinya sampai kapan itu? Nah, itu untuk Januarinya sampai kapan masih belum tahu sih Pak. Soalnya kan seharusnya timeline magang itu di bulan Juli sampai Desember, tapi kemarin pemberangkatannya itu di bulan Agustus sampai Januari. Nah, untuk Januarinya kapan itu masih belum tahu. Soalnya kan dari kami ada project dari perusahaan dan itu harus presentasi ke perusahaan juga kan. Oke. Yang di KPP berapa mahasiswa, Mas Bayu? Kalau dari TOE itu ada 3 mahasiswa, Pak. Dari saya, Andika, sama Ari, Pak. Oh, 3 ya. Untuk bimbingan PKL-nya siapa? Panjenengan, Pak. Saya ya. Enggak, Iya. yang ya oke. Nah, ini yang berkaitan itu. Yang dari proyek yang kemarin dari proyek KPP itu ada proyek lanjut TA atau tidak? Yang KPP. Nah, untuk proyeknya sendiri itu sebenarnya saya masih bingung juga sih Pak, kalau mau dilanjutin skripsi. Soalnya secara linear dari prodi itu memang nggak linear. Contohnya saya sendiri itu di departemen produksi Pak, mengenai kompetensi dari Ya. operator atau orang itu, people quality-nya gitu. Oke. Berarti untuk timeline di KPP itu terakhir Januari ya, tidak ada ini kan. Kalau yang tahun kemarin itu Adharu itu bisa sampai melaksanakan skripsinya di perusahaan. Nah, kalau kondisinya seperti ini boleh aja nanti dilaksanakan secara online ya. Kalau misalkan timeline-nya itu sampai akhir Januari karena untuk itu sampai 31 ya Pak Anif ya proposalnya tadi. Oke, lurus, Iya, Pak. Pak. Ya 31 sampai 31. Jadi proses pembimbingan boleh itu nanti silahkan online. Tapi ya itu tadi makanya mulai sekarang Anda harus berpikir kira-kira nanti yang topik risetnya seperti apa, penelitiannya seperti apa harus mulai dipikir. Untuk akhir tahun ini tidak ada waktu untuk pulang. Sudah tidak ada waktu untuk pulang sih Pak. Ini Desember Januari? Iya, nggak ada waktu untuk Iya pulang. itu. Oke. Nah itu yang jadi ya itu bisa secara online bisa, tapi itu tadi yang perlu difikirkan bahwa untuk pembimbingan itu kan. Nah itu yang mulai harus difikirkan mulai sekarang lah. Kira-kira nanti. Jadi intinya gini, yang saya sampaikan ke mahasiswa atau teman-teman yang lain, ketika Anda menghubungi dosen pembimbing itu jangan hanya menanyakan kuota gitu loh ya. Kalau bisa sudah dipersiapkan konsepnya. Syukur-syukur kalau tertulis dalam satu lembar, ya kira-kira membuat IC satu lembar aja kira-kira tujuan risetnya, penelitiannya apa, sehingga nanti bisa dosen itu bisa menganalisa kira-kira topik ini cocok dengan kapabilitas atau bidang ilmunya atau tidak. Nah yang selama ini yang teman-teman dari prodi yang lain itu hanya nanya, Pak kuotanya berapa? Masih ada atau enggak? Jangan seperti itu. Kalau dijawab ternyata topiknya beda, repot. Jadi kita kasih kesempatan setidak-tidaknya dalam minggu ini kira-kira Anda punya angan-angan apa yang berkaitan dengan ini. Ketika menghubungi dosen itu sudah ada di bayangan Anda kira-kira untuk topik riset penelitiannya seperti apa. Kecuali kalau secara informal bisa, yang punya kesempatan ada di kampus bisa ketemu offline, terus bisa berdiskusi, itu jauh lebih bagus. Nah yang masih di kondisi PKL masih banyak. Yang untuk saat ini masih di
Dari yang lain? Masih ada Pak yang di PKL. Masih ada ya? Oke, Masih oke. Pak, saya Pak. Ya, ya, ya. Masih, Pak. Ya, oke, oke. Berarti karena kita berbatas timeline ya, jadi harapannya ya kalau online itu sifatnya kondisional. Coba nanti kita diskusikan lagi ya. Untuk saya belum tahu berapa jumlahnya mahasiswa yang sampai batas Januari itu masih. Tapi secara umum itu Desember ini rata-rata sudah selesai gitu. Artinya ada waktu setidak-tidaknya selama Januari itu sudah di kampus gitu ya. Tapi kalau yang kondisional seperti ini nanti coba kita inilah bisa lah kalau memang kondisional bahwa itu tidak memungkinkan atau belum selesai PKL itu bisa kita lakukan secara online untuk proposalnya atau waktunya bisa kita geser sedikit itu tidak ada masalah. Jadi untuk proposal itu dalam kondisional tidak harus 31 Januari nunggu Anda bisa offline di kampus. Mungkin dikasih waktu 1 minggu itu memungkinkan. Jadi ini kondisional itu bisa kita lakukan. Ya begitu ya. Mungkin bisa yang saya sampaikan begitu. Mudah-mudahan jelas. Mohon izin Pak Asrafi, Ya. izin bertanya lagi. Terkait materi dari skripsi sendiri yang udah ditemakan tadi kan. Ini kan posisi saya magang itu udah dapat project itu dari perusahaan. Nah itu meskipun nggak linear dengan program studi itu apakah ada pertimbangan atau toleransi gitu ya Pak? Ya, ya. Sejauh ini harapan kita itu linear, Mas. Jadi Anda itu istilahnya kuliah di TOE, otomotif elektronik itu 4 tahun. Kalau PKL kan hanya 6 bulan. Maksud 6 bulan ngalah nih petang tahun gitu loh. Itu logika pertama. Terus yang kedua, itu kaitannya dengan akreditasi itu mesti selalu ditanyakan. Jangankan kok mahasiswanya, wong penelitian dosennya nggak linear dengan TOE dipermasalahkan kok. Misalkan Pak Hanif sebagai dosen yang home base-nya benar-benar TOE. Terus penelitiannya bukan masalah otomotif elektronik misalkan. Ya, masalah yang manajemen apa itu dipersoalkan. Jadi untuk saat ini untuk berkaitan dengan topik ya harus sesuai dengan prodi Anda. Begitu ya. Baik Pak. Ya. Oke. Monggo yang lain. Bagaimana Mas Bayu, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan sempro dan bimbingannya atau sudah cukup? Kalau untuk pelaksanaan semprot dan bimbingan sudah cukup Bu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin temannya yang lain ada pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan saat ini. Atau bisa ke Mas Reza Valentino. Silahkan Mas Reza. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf karena tidak bisa on-cam. Saya izin bertanya untuk terkait dengan luaran yang tidak wajib. Yang SOP itu, contoh luarannya itu seperti apa ya Pak? Kalau SOP itu, mungkin itu sih Pak. Langsung saya jawab ya Bu Nika ya. Monggo Bapak. Ya, jadi SOP itu kalau misalkan Anda membuat ini biasanya hubungannya dengan ini apa
metode perawatan misalkan, merawat skripsinya misalkan merawat AC kendaraan bermotor misalkan. Nah, itu yang dirawat mesin apa. Nah, dari situ nanti ada standar operasional maintenance-nya. Nah, itu bisa Anda buat itu sebagai luaran ya, mungkin beberapa halaman yang berkaitan dengan standar operasional. Kalau template ya nggak ada, tapi kalau Anda ya semacam manual book lah, tidak-tidaknya seperti itu. Begitu ya. Itu luaran tambahan. Tapi kalau misalkan penelitiannya itu sudah menghasilkan alat peraga dan seterusnya, ya cukup dengan prototipe alat peraga itu. Begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Misi, Bu. Baik, Mas Aredias Bakti. Monggo, Mas Aredias. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Asrori dan Bapak Hanif. Izin bertanya Bu mengenai skripsi jika mengambil judul seperti analisa ataupun pengaruh, itu kan tidak ada prototipe. Untuk luarannya mungkin disarankan bisa mengambil yang mana ya Bu? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan adalah jika mengambil judul skripsi tentang analisis atau pengaruh seperti itu ya, bagaimana terkait dengan luarannya? Iya Bu. Oke, baik. Mungkin dari Pak Asrori atau Pak Hanif ada yang mau menjawab mungkin? Ya, namanya luaran tambahan itu bisa Anda pilih ya. Jadi kalau misalkan itu kan, ya sekali lagi, kita itu analisis rancangan dan seterusnya, atau eksperimen. Itu kan mesti ada namanya simulasi misalkan menggunakan ANSYS itu kan ada simulasinya. Nah, simulasi dalam bentuk desain atau gambar itu bisa menjadi luaran tambahan. Terus kemudian tadi luaran tambahan yang terakhir itu kan poster, Mas. Ya, poster itu A4 itu ya poster riset itu loh ya. Seperti kalau Anda masuk di gedung lantai dasar itu yang di bawah itu kan ada banner-banner itu kan. Nah, kalau besar itu jadi banner, kalau kecil itu poster. Nah, poster isinya ya seperti banner yang Anda lihat itu. Itu poster, itu nanti A4, terus kemudian di figuran, nanti harapannya bisa ditempel. Itu sudah cukup, karena masuk luaran tambahan. Tadi kan ada yang poster itu ya, yang nomor 8 itu kalau nggak salah. Itu bisa, ya. Itu ya. Baik Pak, mungkin izin bertanya sekali lagi Pak mengenai luaran. Untuk di form yang disebutkan Pak Hanif tadi ada beberapa luaran juga yang dicantumkan pada form tersebut. Namun jika pada form tersebut tidak ada mengenai luaran yang disebutkan tadi, bagaimana ya Pak? Apakah itu bisa di apa ya istilahnya, di akhir baru dibilang kalau misalkan luaran dari skripsi saya akan mengeluarkan ini seperti itu. Maksudnya kalau luaran ya luarannya nggak ada, gimana? Nggak ada yang di list itu ya. Ya untuk mohon maaf, tadi sebaca saya di PPT yang dipresentasikan oleh Pak Hanif, untuk luarannya berupa keluarnya jurnal ilmiah itu Pak, yang ada ISSN-nya. Dan untuk luaran yang lain belum ada di form tersebut. Maksudnya luaran lain belum ada di form. Mohon maaf Pak Hanif, di bagian
form SK01 tadi, Pak. Oh, ini waktu ngajukan judul ya? Betul, Pak. Oh, oke. Nah, kalau form judul enggak perlu sedetail itulah. Nanti kaitannya dengan luaran itu pada saat Anda diminta syarat untuk maju kompre atau kompre ya. Kompre itu kan harus lengkap. Ya, jadi kalau seminar hasil itu mungkin gimana Pak Hanif? Seminar hasil itu untuk luaran itu sudah submit ya? Belum kayak saya. Untuk Semhas masih draft, Pak. Oh, draft. Ya, Oke. jadi pada saat kompre itu nanti ada form lagi atau harus ada persyaratan salah satunya bukti bahwa misalkan jurnal Anda sudah accepted ataupun kalau submit sudah dibuktikan dengan hak cipta seperti itu. Yaitu nanti ya yang berkaitan dengan isian luaran wajib atau tambahan dari skripsi. Begitu Mas Baik, ya. Pak. Terima kasih banyak, Nah, Pak. yang berkaitan dengan luaran tidak usah khawatir nanti bulan Mei atau Juni itu akan kita adakan sesi Zoom seperti ini yang kaitannya dengan luaran. Itu mungkin tidak tahu nanti Pak Hanif atau saya ya. Kalau tahun kemarin saya yang ditugasi untuk presentasi kaitannya dengan luaran jurnal, artikel seperti apa, terus kemudian hak cipta itu seperti apa, nanti ada sesinya itu. Nah, saya pikir itu tidak ada beberapa tahun kemarin tidak ada masalah yang berkaitan luaran. Sejak sudah, pokoknya yang sekarang dalam waktu dekat ini Anda harus berpikir topik apa yang harus Anda persiapkan, terus kemudian juga mencari pembimbing. Tidak usah khawatir berkaitan dengan luaran. Nanti saya yakin pokoknya skripsinya selesai sampai bab 5, wis gampang itu. Itu ya. Baik, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa Terima menjawab. kasih, Pak. Baik, begitu ya Mas Ardias ya, dari Baik, Bu. jawaban Terima Pak kasih, Bu. Asrori. Baik, mungkin pertanyaan keempat, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oh, ini mungkin ada mahasiswa kapan hari itu yang tanya ke saya, misalkan kalau sudah mengisi form yang apa Pak Arif yang ada judulnya tadi itu. Nah, terus tiba-tiba saat apa pelaksanaan skripsi itu berjalan, terus ada perubahan judul, entah mungkin variabelnya yang berubah atau bagaimana kayak gitu. Apakah perlu mengulang lagi? Dalam artian itu perlu seminar proposal ulang lagi atau tidak? Kapan hari ada yang tanya seperti itu soalnya Pak Arif. Nah, itu seperti apa? Kalau dari panitia sendiri, kira-kira seperti apa Pak Arif? Nggih, sepemahaman saya nggih, bahkan kalau judul itu kok masih dalam apa tadi, di form yang awal tadi ya, form Iya. SK01 maupun persetujuan pembimbing, bahkan nanti sekedar informasi ya, bahkan sampai dengan selesai sempro pun judul itu masih sangat memungkinkan untuk berubah ya. Bahkan lebih ekstrem lagi sampai kompre ya, sampai kompre. Jadi pengalaman tahun yang kemarin gitu kan, sampai kompre itu masih memungkinkan berubah, padahal mungkin pengujinya sama ya, ketika sempro pengujinya sama, tapi mungkin baru ketahuan ketika kompre. Ya. Nah nanti itu kan dari segi administrasi ya, nanti di admin ya Bu Dia nanti kan ada mekanisme bagaimana nanti judul yang fix itu nanti yang akan diinputkan untuk dicetak di mana di ijazah atau di transkrip itu ya. Jadi seperti itu sih kalau menurut apa sepengetahuan saya. Jadi judul itu memang masih sangat
memungkinkan berubah sampai nanti yang fix ya, yang diketikkan di database itu. Jadi kalau ada kasus yang seperti tadi menurut pemahaman saya ya selama pembimbing dan penguji tidak keberatan ya saya rasa ya cukup sempronya ya, tidak perlu ulang ya, kecuali kalau pengujinya minta sempro ulang gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Pak Asrori. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Ya. Saya nambahkan sedikit ya. Jadi tadi Iya. mungkin sudah disampaikan bahwa salah satu perubahan yang ditekankan kemarin, yang pokoknya dibaca ya untuk panduan, ada beberapa yang berubah dari tahun kemarin. Contohnya penulisan citasi atau referensi, terus jumlah referensi dan seterusnya. Ya, jadi yang di-share Pak Hanif nanti yang berkaitan dengan buku panduan, pokoknya intinya gini, ketika kamu nulis, buku panduan itu kamu baca, ya minimal 10 kali. Terus kemudian waktu nulis, itu buku panduannya dijejerkan di sebelah layar monitornya. Begitu nulis, dibaca lagi. Nah, lek ngono cepet. Itu dadi lek bimbingan itu ora usah ngurusi tata tulis, tapi langsung ke kontennya. Bahkan jangan sampai Anda maju ujian gara-gara salah tata tulis. Jangan sampai. Makanya syaratnya minimal dibaca 10 kali. Yo esuk-esuk sambil ngopi, segera ngopi kok diwaca. Nah, itu. Terus kemudian yang berkaitan dengan penguji untuk tahun ini, yang perlu Anda perhatikan, untuk tahun kemarin pengujinya 3, tahun ini 2. Jadi kemungkinan ketika waktu proposal itu ada 2 penguji, Anda sudah bisa menebak nanti pada saat proposal tipe pengujinya seperti apa. Terus yang diminta apa. Itu harus diperhatikan. Karena nanti akan ketemu lagi pada saat kompre. Nah, kecuali dalam hal mendesak, misalkan pengujinya nggak bisa atau diganti yang lain. Tapi modelnya seperti itu. Nanti pengujinya ketemu itu. Nah, yang berkaitan dengan penguji 3 itu dengan kaitannya dengan abstrak. Itu tidak masuk dalam bagian ujian kompre. Jadi nanti ujian proposal, ujian kompre, itu nanti pengujinya sama ya pada saat proposal itu. Nah, terus kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, nah makanya kan tolong skripsi ini melibatkan banyak. Ya, Anda melibatkan dosen pembimbing, melibatkan panitia, melibatkan Mbak Dia sebagai admin, melibatkan KPS. Nah, harapannya ya jadilah good mahasiswa gitu kan, bukan bad mahasiswa. Jadi ya sesuai timeline itu ya. Semakin tepat berarti Anda tidak mendolimi banyak orang. Nah, termasuk gini, kenapa kok mendolimi? Begitu Anda telat, dosen yang sudah berupaya meluangkan waktu, bimbing, mencari Anda, itu tidak keluar surat tugasnya. Karena surat tugas itu keluar kalau mahasiswa juga keluar. Jadi keluar dari Politeknik, statusnya sudah di wisuda, judulnya fix, maka dituliskan di surat tugas. Padahal namanya surat tugas harusnya di depan. Oh, Pak Asrori mendapatkan tugas membimbing mahasiswa ini. Tapi di situ tercantum judul. Nah, kalau ditulis di awal, maka Anda harus terkunci dengan judul itu. Nah, karena ini melibatkan atau kalau dibuat seperti itu, berarti Anda harus tidak bisa berbuat apa-apa, kita kasih kelonggaran. Sudahlah dosennya yang ngalah. Surat tugasnya terakhir aja kalau Anda nanti lulus. Nah, kasihan yang Bapak Ibu bimbing, misalkan Bu Nike bimbing jatahnya hanya 2, mahasiswanya ngilang. Berarti 1 tahun ini Bu Nike tidak dapat bimbingan. Anda berarti mendolimi Bu Nike untuk kesempatan naik pangkat. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, sehingga pertanyaan tadi makanya ada keleluasaan sampai akhir itu memungkinkan sampai ekstrim ganti judul. Nah, makanya kalau itu harus didiskusikan dengan pembimbing. Selama pembimbing tidak ada masalah, terus kemudian nanti pada saat pengujian juga tidak ada masalah, ya artinya nggak ada masalah, lancar-lancar saja. Jadi
form itu digunakan sebagai bukti bahwa secara administrasi Anda sudah mendapatkan nama pembimbing, Anda juga sudah untuk maju proposal. Ya, jadi tidak ada untuk nanti ujian lagi karena ada masalah berkaitan dengan judul. Begitu ya. Baik, Monggo, terima Bu Linda. kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Asrori dan Pak Hanif. Ya, mungkin teman-teman dari mahasiswa yang lain ya, mungkin ada pertanyaan mengenai terkait dengan skripsi ataupun luarannya ataupun saat prosesnya, saat mengerjakannya, mungkin bisa ditanyakan di sini mumpung ada Pak Asrori dan Pak Hanif. Silahkan. Ya, kalau tidak ada dicukupkan, terus nanti lebih lanjut bisa di-share atau nanya di WA grup aja, Bu. Oke, baik Pak Asrori. Atau dari Pak Hanif mungkin ada tambahan lagi? Iya, mohon izin nambahi sebentar, Bu Nika. Nah, baik, rekan-rekan mahasiswa, ini untuk panduannya mohon konfirmasi dan izin Pak Asrori dan rekan-rekan panitia bisa di-share malam ini, nggih? Iya, monggo. Oke, jadi rekan-rekan mahasiswa tadi sudah disampaikan Pak Asrori dalam penulisan skripsi nanti acuan utama sampean semuanya adalah panduan gitu ya. Sehingga nanti kalau berdiskusi dengan pembimbingnya tolong sambil ini ya nanti kami bagikan soft copy-nya itu tolong di print ya. Jadi sampean bimbingan itu sambil bawa print-printan panduan sehingga bisa saling berdiskusi lah katakanlah seperti itu ya. Karena tidak bisa dipungkiri ya barangkali nanti ada satu dua dosen yang memiliki gaya penulisan masing-masing gitu ya. Sehingga kalau ketika sampean bimbingan dengan membawa panduan itu rasanya lebih enak gitu ya. Jadi menghindari debat-debat yang mungkin tidak perlu gitu ya. Terus berikutnya, nah nanti di dalam buku panduan ini sebenarnya di bagian awal itu berisi kurang lebih ya ketentuan umum gitu ya. Kemudian di bagian belakang nanti berisi template-nya ya, template-nya di PDF ini ya. Tetapi nanti dari panitia akan juga membagikan template yang dalam bentuk Word ya. Mana ini ya. Sehingga nanti mahasiswa tidak usah lagi untuk mengkonvert ya dari PDF ke Word ya. Sehingga ini nanti versi Word-nya akan kita bagikan ada lampiran 1 sampai lampiran 16. Misalkan untuk format cover untuk proposal warnanya harus ini gitu ya. Terus ini saran saya pengalaman yang sudah kalau sudah dibagikan template dari Word seperti ini, untuk menghindari kesalahan, mahasiswa cukup menimpa aja, mengganti aja gitu ya. Misalkan ini, ya namanya aja diedit gitu ya. Jadi jangan ditulis sendiri, ditulis ulang ya. Nanti akan berbeda misalkan font size-nya yang harusnya tebel dia tidak tebel ya. Terus spasinya harusnya 1 dia 1,5 dan seterusnya. Ya, misalkan ini yang di bagian bawah ini kan tidak tebel gitu ya. Tidak tebel, font size-nya 12, Times New Roman, spasinya 1. Nah, ini tolong menjadi perhatian ya, karena nanti ketika ujian akan salah satu penilaian yang akan ditanyakan oleh penguji adalah terkait tata tulis ya. Dan kiblatnya ya panduan ini gitu ya. Kalau tidak sesuai ya salah gitu ya. Jadi tadi Pak Sari sudah bilang harusnya ketika bimbingan itu fokus ke kontennya gitu ya. Jadi tidak ngurusi lagi masalah tata tulis ya. Mahasiswa sudah bisa membaca sendiri, sudah dikasih panduan mosok gak iso gitu ya. Terus tadi sudah di spill gitu ya. Jadi ada beberapa
perbedaan atau pengembangan lah ya dengan panduan sebelumnya. Mungkin satu saja yang kita sampaikan terkait dengan minimal daftar pustaka ya. Tadi di kesempatan sebelumnya tadi sempat share ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada minimal daftar pustaka gitu ya. Tapi setelah proses evaluasi kok menjadi miris ya ketika kemarin saya nguji skripsi itu daftar pustakanya cuma 5 gitu ya. Nah, ini bagaimana bisa berbobot ya. Nah, untuk tahun ini kita coba minimal 15 ya. 15 dan 7 diantaranya harus mutakhir ya, 7 tahun terakhir ya. Kalau sekarang besok ya tahun 2025 maka ya 7 tahun terakhir ya. Nah, kecuali buku teori gitu karena buku itu tidak seperti jurnal atau tidak seperti artikel ya. Kalau buku biasanya terbitnya agak lama gitu. Tuh ya, selain tadi ada perubahan-perubahan yang lain. Jadi sekali lagi tolong nanti panduannya dibaca dengan seksama gitu. Oke, mungkin itu aja, Monika. Baik. Baik, terima kasih Pak Hanif atas tambahannya. Mungkin bisa dicukupkan nggih Bapak Asrori dan Pak Hanif untuk Nggih, Bu. acara hari ini. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan dari mahasiswa ya. Baik, alhamdulillah serangkaian acara demi acara sosialisasi panduan dan pelaksanaan skripsi di Prodi D4 TOE telah kita lalui. Semoga dari kegiatan yang diadakan di malam hari ini dapat membawa kebaikan pada kita semua, utamanya adalah mahasiswa dalam melaksanakan penulisan skripsi. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asrori, Pak Hanif, Budiah maupun Pak Rizky yang sudah hadir pada selamat malam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.